Profesor Dr. Mahfud MD, sahabat saya udah lama banget. Terjadi Menko baru kali ini kesini. Profesor Dr. Ali Shihab, sama-sama Gus Durian, rekan-rekan pengurus NU, para tamu undangan, Mbak Yeni yang baru-baru ini menjadi komisaris Garuda. Pokoknya NU bisa 50% diskon nanti kalau. Air khusus rute ke Cirebon. Bapak Ibu sekalian, di saat-saat sekarang kita hidup di era globalisasi yang banyak tantangan, asrul mihan wal fitan, era banyak fitnah, banyak tantangan. Maka sudah saatnya Majelis Indonesia khususnya harus semakin memperkuat tafahum wa taqarub wa ta'awun, satu barisan, satu sikap, fi saffin wahid, fi khandakin wahid, fi mihnatin wahidah, fi mushkilatin wahidah. Apa yang dirasakan oleh Malaysia kita rasakan, apa yang dirasakan oleh Indonesia orang Malaysia merasakan, baik itu positif maupun negatif. Maka ke depan mari kita sering melakukan perjumpaan ini untuk sharing, tukar pikiran bagaimana seharusnya kita ke depan. Saya punya ide Pak Datuk yang saya lemparkan tahun 2015. Mari kita memperkokoh Islam Nusantara. Bukan madhab, bukan sekte, bukan aliran baru, tapi tipologi umat Islam di Nusantara ini, Indonesia, Malaysia, Brunei dan seterusnya. Islam yang menyatu dengan budaya, dengan culture. Bahkan bukan hanya menyatu, kultur kita jadikan infrastruktur agama. Jadi agama kita bangun di atas fondasi kultur, budaya kita jadikan fondasi agama. Itu barangkali untuk menanggapi situasi sekarang terutama di Middle East yang kita tahu semuanya lah. Kalau dihitung sudah 1,5 juta nyawa menghilang. Mesir, Libya, Irak, Suriah, Yaman, Sudan dan seterusnya, Somali. Sudah 1,5 juta sesama Muslim, sesama Arab. Nah, apa itu yang saya maksud Islam Nusantara? Dulu Islam disebarkan di Indonesia Nusantara ini tanpa peperangan, tanpa konflik senjata. Tapi beberapa kerajaan-kerajaan empire yang besar, Majapahit, Sriwijaya, Pajajaran, menjadi Islam dengan pendekatan akhlakul karimah, pendekatan budaya, kepribadian, akhlak yang mulia. Kalau saya contohkan, boleh saya contohkan? Semua yang ada, yang dimiliki oleh masyarakat Nusantara, kecuali yang bertentangan dengan syariat Islam, kita lestarikan. Tidak kita buang, tidak kita nafikan, justru kita lestarikan. Dan menjadi, kemudian dijiwai dengan spirit agama Islam. Maka antara budaya dan agama sudah menyatu. Kenapa? Agama amanah, budaya juga amanah. Agama amanah dari langit, Tuhan, isinya 2, akidah dan syariah. Tidak boleh berbeda atau tidak boleh berubah. Arab, Afrika, Indonesia, Asia, akidah dan syariah sama. Rukun iman 6, rukun Islam 5, tidak pernah berubah. Qurannya sama. Itu yang bersifat amanah ilahiyah, samawiyah, diniyah, akidah wa syariah. Satu amanat lagi, amanah insaniyah, waqi'iyah, thaqafiyah, hadariyah. Amanah yang diberikan kepada kita manusia agar membangun peradaban kebudayaan. Ini yang berbeda
antara Arab dan Indonesia. Walaupun Pak Alwi Syihab orang Arab, sudah di Indonesia beda dengan orang Arab yang sana. Walaupun Pak Bina mana? Walaupun Pak Bina itu Cina, tapi karena sudah lahir di sini maka budaya Indonesia sudah bukan budaya lagi Tiongkok. Jadi yang berbeda antara Arab dan kita Timur Tengah, Middle East dan Nusantara, budayanya, kepribadiannya, peradabannya, akidah syariah sama, budaya tidak beda, kita tidak sama. Nah, budaya kita Nusantara lebih mulia daripada budaya orang Arab, lebih bermartabat daripada budaya orang Arab. Kita di sini tidak mudah perang, tidak mudah membunuh. Kemarin Pilpres seperti apa? Hampir kayak sepertinya hampir perang saudara. Tidak, selesai sudah, tidak ada masalah. Coba di Arab 40 tahun sudah di Irak itu, sudah 40 tahun konflik Irak. Sholat Jumat bersama-sama, jam 2 perang itu yang sama-sama sholat tadi, sampai sekarang udah 40 tahun. Di kita alhamdulillah, di kita alhamdulillah tidak terjadi seperti itu. Kita punya budaya, kita punya kepribadian, kita punya mabda, punya khalfiyat, kita punya background history, beda dengan background masyarakat Timur Tengah. Ini yang saya maksud dengan Islam Nusantara. Bukan madhab, bukan aliran, bukan firqah, bukan, tapi tipologi Islam kita, Islam ramah, Islam santun, Islam wasatiyah moderat, dan Islam tasamuhiyah toleran. Wasatiyah harus di backup dengan intelektual, kecerdasan. Sebab kalau tidak wasatiyah nggak butuh cerdas, tidak harus cerdas. Allahu Akbar takbir, nggak usah cerdas, nggak usah. Tidak harus cerdas. Allahu Akbar, nggak usah cerdas. Begitu pula yang liberal, tidak usah cerdas. Tapi yang mengambil jalan tengah itulah yang butuh cerdas. Menggabungkan antara ta'alim samawiyah ilahiyah dengan thaqafah hadarah insaniyah. Itu yang paling sulit. Nah, saya contohkan kakeknya Ibu Yani, Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Tahun 1916, dunia Islam di bawah pimpinan satu khalifah di Turki. Akan tapi khalifah ketika itu the sick man, rajul marid, la haula wala quwata sudah. Semua wilayah Islam di bawah kolonial. Inggris, Sudan, Irak di bawah Inggris dan dijajah Inggris. Mesir, Sudan, Irak dijajah Inggris. Suriah, Lebanon, Aljazair, Tunis, Prancis. Libya, Italia, Indonesia, Belanda, Malaysia, Inggris. Khalifah la haula wala quwata. Kecuali Turki dari jajah. Kiai Hashim Asy'ari sudah tahu apa bahasa Malaysia apa? Ma'rifat. Sudah apa? Sudah ma'rifat ya. Sudah tahu apa yang akan terjadi. Beliau tahu khilafah akan bubar. Khilafah akan hancur, sistem khilafah ini. Maka nanti seketika hancur khilafah, jangan sampai negeri Jawi, belum ada Indonesia, Jawi namanya. Negeri Jawi ini sekuler. Jangan menjadi negeri masyarakat yang sekuler. Maka beliau mengeluarkan jargon yang terkenal, hubbul waton minal iman. Nasionalisme bagian dari iman kepada Tuhan. Anda nasionalis harus beriman, Anda beriman bertuhan harus nasionalis. Tidak bisa dipisahkan antara yang dari langit, iman, dan produk kebudayaan manusia, yaitu nasionalis. Jadi nasionalismenya Hashim Asy'ari bukan nasionalisme Ernest Renan, bukan, tapi lahir dari semangat iman kepada Allah, lahirlah semangat ruh wataniyah, semangat nasionalisme Hashim Asy'ari. Betul, benar. Ini singkat saja, ini kalau rinci 2 bulan bicara ini. Dikira gampang apa? Tahun 1924 khilafah hancur. Yang menghancurkan namanya Mustafa Kamal Ataturk. Khalifah terakhir Abdul Majid dibuang ke Jerman sekeluarga. Lahirlah Turki modern sekuler. Nama orang tidak boleh Arab. Muhammad Mehmet,
Ayub Eok, Toy Projat, Tarif Recep, Khadijah Cecice. Nggak boleh, Arab itu nggak boleh. Kementerian Haji Wakaf bubarkan. Adzan bahasa Turki, pakai kopiah putih dilarang kecuali di masjid. Pakai kopiah haji, gamis tidak boleh. Harus pakai celana. Sekuler, 100% sekuler. Kementerian Haji dibubarkan. Sound system masjid dilarang. Gambar-gambar souvenir khalifah-khalifah tidak boleh. Nah, berdiri negara Turki lah, wilayah yang lain, negara-negeri yang lain berjuang sendiri-sendiri melawan penjajah. Maka tahun 31 pertama kali lahir partai politik di Timur Tengah, yaitu Partai Ba'ath yang mendirikan Michel Aflaq. Ini Michel Aflaq itu orang Damaskus, agamanya Kristen Ortodok, orang memuji. Menantunya Golda Meir, Perdana Menteri Israel. Beliau nasionalis, sosialis, sekuler, Qaumiyah, Ishtirakiyah, Almaniyah. Nah, menggemblang pemuda-pemuda Arab dari Suriah Abdul Karim Qasim, dari Iraq Hasan Bakr, dari Mesir Zakaria Muhyiddin, dari Tunis Habibur Ghaibah, dari Aljazair Hawari Boumediene bin Bella, dari Libya Abdul Salam Jalud, dari Sudan Ja'far Numairi. Nanti akan punya anak buah, punya pengikut, Saddam Hussein, Hafid Assad, Jamal Nasir, Muhammad Najib, Muammar Gaddafi, dan seterusnya lah. Syadil bin Jadid. Maka mereka ini adalah aktivis, nasionalis, sosialis, sekuler. Kemudian umat Islam bikin partai, bentuk partai tahun 37. Syekh Hasan Banna membentuk partai Ikhwanul Muslimun. Hasan Banna orangnya moderat, bahkan sufi, asli orang Maroko, tinggal di Mesir. Tahun 42 ada aktivis Ikhwan, pemuda Ikhwan membunuh Perdana Menteri, Prime Minister, namanya An-Najrasi, tahun 42. Hasan Banna nangis dan marah sambil menangis. Kamu bukan bunuh Perdana Menteri, kamu tuh bunuh saya. Betul. 1,5 tahun kemudian, tahun 44, Hasan Banna dibunuh. Nah, penggantinya ini Sayyid Qutb. Beliau jurnalis, bukan ulama Al-Azhar, bukan, dari Cairo University, jurnalis, menulis buku namanya Ma'alim Fit Thoriq, nama Arabnya, petunjuk jalan yang benar. Isinya begini, Pak. Jahiliyah itu bukan sebuah fenomena sosial, buta huruf, miskin, primitif, bukan. Jahiliyah adalah, menurut Sayyid Qutb, an-nizamul hukm ghair islami jahiliyah. Sistem politik yang tidak Islam jahiliyah. Apa itu? Komunisme, kapitalisme, sosialisme, nasionalisme, jahiliyah. Itu menurut Sayyid Qutb. Inilah buku yang akan dibaca di kelompok-kelompok mahasiswa di perguruan universitas di Indonesia. Lahirlah kelompok-kelompok tarbiyah yang mengatakan bahwa negara kita ini jahiliyah, tauhid. Nah, kalau NU yang mendukung berarti Ansar Tauhid NU ini. Itu ceritanya. Nah, sedangkan di Indonesia sudah selesai hubungan antara agama dan negara oleh Kiai Hasyim Asy'ari, sudah selesai. Tidak ada lagi kontra paradoks antara agama dan nasionalisme. Maka ringkas cerita, di Timur Tengah tidak ada ulama aktivis nasionalis, tidak ada aktivis Ba'ath dari ulama. Di kita Hasyim Asy'ari ulama nasionalis, Kiai Wahab Hasbullah ulama nasionalis, Gus Dur bapaknya Mbak Yeni ulama nasionalis. Jadi Gus Dur adalah merupakan orang yang beragama total, berbudaya maksimal. Beragama 100%, berbudaya 100%. Itu yang kita pertahankan dengan tawaran Islam Nusantara. Mudah-mudahan menjadi solusi pemikiran yang buntu di Timur Tengah. Ini Timur Tengah lagi buntu ini, nggak tahu apa yang harus diperbuat. Timur Tengah tidak tahu apa yang harus dilakukan. Jangan harap tahun-tahun ini ada tokoh besar, ada pemimpin besar, ada pemikir besar dari Timur Tengah. Jangan harap. Tidak mungkin ada pemikir besar, ulama besar, tokoh besar dari Timur Tengah. Perang terus mana mau mikir, baru nulisnya. Baru nulis satu halaman sudah bom di belakang rumah, udah mau mikir. Mudah-mudahan
saatnya Islam Indonesia, Malaysia, Nusantara menjadi qiblatul muslimin fit thaqafah wal hadharah. Bukan kiblat sholat, kiblat sholat Mekah, tapi kiblat peradaban, kiblat budaya Indonesia, Malaysia, Brunei dan sekitarnya. Itulah Islam Nusantara. Terima kasih atas kedatangannya. Mudah-mudahan tidak terakhir kali, sering-sering ke sini. Saya suka dengan teh tarik Malaysia, dengan durian musangking. Andalan Malaysia itu andalan tuh. Belacan juga, belacan Malaysia juga enak Pak ya. Belacan Malaysia. Iya terasi. Terima kasih Ibu atas kedatangannya Ibu. Sering-sering nanti datang kemari. Syukran wa dumtum fil khair wal barakati wan najah wa al fiqh lakum at-thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.